Itu minggu, hari Deo, dari Deo, Tuhan, ya, harinya Tuhan. Karena hari Minggu itu hari di mana Yesus bangkit, ya. Kristus bangkit. Makanya kenapa orang Kristen ibadahnya hari Minggu, saudaraku. Kalau Sabat itu hari Sabtu, ya. Jadi tidak pernah Sabat itu hari Minggu, ya, jangan keliru. Sabatnya orang Kristen hari Minggu, itu sebenarnya istilahnya yang kurang, ya. Sabat itu artinya Sabtu, ya, itu. Ya. Kalau bahasa Ibrani dan Yunani itu kalau hari Minggu itu hari ke-1, ya. Hari kedua, Senin, hari tadi gitu, saudara. Dan puji Tuhan hari Minggu itu hari pertama sebenarnya. Kalau kita orang di Indonesia mungkin, ya, biasanya hari pertama itu Senin, saudara. Karena mulai sekolah lagi, mulai kerja, Minggu itu hari terakhir karena weekend, ya, libur. Padahal sebetulnya enggak, ya. Dalam bahasa kuno itu hari Minggu itu hari pertama. Bahkan bahasa Latin itu harinya Tuhan. Bahasa Inggrisnya Sunday. Itu matahari, benar. Benar, karena memang waktu itu masih menyembah dewa matahari, Helios. Ya, jadi hari mereka menyembah dewa mereka dulu, ya. Dan juga ada yang mengatakan harinya sun, ya, anak. Itu sun sama matahari sama anak itu bahasa Inggrisnya pelafalannya sama, ya, sun itu anak Allah, harinya anak Allah bangkit. Ya. Makanya jangan remehkan hari Minggu, saudaraku. Hari Minggu itu hari yang luar biasa. Amin, saudaraku. Makanya Minggu itu gak usah bingung, pagi ngapain bingung. Pertama cari Tuhan dulu, ibadah dulu dengan Tuhan, ya. Hari Minggu di mana Tuhan Yesus telah bangkit. Amin. Malah kalau mau lebih alkitabiah sebenarnya, kalau perlu pagi-pagi benar, ya. Karena hari Minggu pagi-pagi benar, ya, wanita-wanita itu datang ke kubur, ya, Yesus bangkit di situ, ya. Lah masalahnya kalau pagi-pagi benar, saya khawatir tidak ada jemaat yang datang, jarang, ya. Bisa pagi-pagi, wah Minggu, Sabtu malam Minggu begadangan, Pak, Sabtu malam, ya enggak tahu nanti lain kali saya tidak bisa mikir itu, tapi enggak terlalu anulah, ya. Cuman kalau mau betul-betul menghayati, ya, seperti itu sebenarnya, ya. Tapi yang penting hatinya kok, ya, yang penting hatinya kita bawa kepada Tuhan, ya. Buat apa bangun pagi-pagi, ya, tapi ya hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Oke, saudaraku, kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya, karena memang khotbah saya itu terus bersambung, berseri, ya. Sebelumnya saya akan saudaraku, ya, kan di Kersel itu saya berikan suatu soalan, ya, suatu itu enggak tahu itu pertanyaan atau statement, ya, enggak bisa dibedakan, ya. Kalau pertanyaan, ya, pertanyaannya apa juga enggak ada. Atau suatu perintah, ya, atau suatu statement di mana saya dorong untuk menemukan Tuhan Yesus, ya, di Alkitab Anda, terutama sebagai Tuhan, ayat-ayat yang menunjukkan ketuhanan dan keilahian Yesus, dan hubungkan dengan perjanjian lama, ya. Memang baru Bu Untung dan Mas Yuga aja yang sudah Bu Untung menghubungkan dengan Mesir, ya, mujizat di Mesir, gitu, ya. Mas Yuga ini pinter, ya, singkat padat berisi, langsung pendek gitu. Lah maksudnya gitu aja, enggak apa-apa kayak Mas Yuga itu, saudara, ya, gampang tuh cari satu ayat. Pertama kasih ayatnya aja, makna penjelasannya, kasih ayat istri saya, aku ngene yo iso kok gambu kok ayat. Ya. Dan ayatnya kan luar biasa, Matius 28 itu, ya. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman atau selama. Karena bahasa Yunaninya saya lihat bukan akhir zaman dalam arti akhir zaman, enggak. Itu sampai pada kesudahan. Sebenarnya terjemahan lama lebih tepat, kesudahan zaman. Jadi sampai pada akhirnya gitu loh, saudaraku. Kalau akhir zaman bayangan kita kan masa antikris atau apa, enggak. Ini sampai kesudahannya. Ya selama-lamanya sampai kesudahan zaman itu kapan, ya? Zaman ini kan enggak pernah berhenti, ya. Nanti ada zaman yang baru, langit baru, bumi baru, ya apa? Itu ya Tuhan bersama kita, menyertai. Lah waktu Yesus berkata seperti itu, ini kan saya penjelasannya saudaraku. Orang-orang ini kok malas menjelaskannya, kasih ayat aja. Saya tertarik ayat ini Yesus menyertai selama-lamanya. Iya, belajar menjelaskan, ya, saudaraku, ya. Kalau Pak Agung memang banyak ngomongnya, pendeta kalau enggak banyak ngomong enggak jadi pendeta, saudaraku, ya. Kalau pendeta pendiam lah, repot saya, pendeta diem aja ini, ngomong pendek-pendek gitu, ya. Lah, puji Tuhan, kayak gitu aja, saudara. Tak pikir-pikir kapan itu kan gini, saudaraku, ya, intermezzo dulu, ya. Ini sambil kita hari ini belajar, nanti kita akan mulai fokus belajar tentang Kristus, ya. Seperti tema kita kan 2 tahun lalu manusia baru, jadi manusia baru. Tahun yang lalu jadi manusia rohani, ya. Terus tahun ini sebenarnya jadi seperti Yesus, serupa dengan Kristus.
Makanya kenapa saya banyak ngajarkan tentang Yesus, walaupun selama ini agak mundur berapa waktu itu tentang Allah dulu ya, doktrin tentang Allah. Sebelum nanti belajar tentang kristologi, logos ya, ilmu pengetahuan, doktrin atau ajaran tentang Kristus. Ya, karena sebenarnya gini, belajar tentang Tuhan itu bisa dari atas dulu ya, tentang Allah dulu gitu. Atau dari Yesus waktu jadi manusia ya, nanti ketemu juga. Enggak masalah belajar dari mana saja sebenarnya. Mulainya gitu ya. Tapi saya sempat tarik doktrin tentang Allah ya. Dan memang saya pikir saya agak sudahi dulu ya, karena kalau tak teruskan enggak selesai-selesai nanti. Saya ini aja belum jelaskan bagaimana Allah itu memanifestasikan dirinya di perjanjian lama. Oh banyak sekali. Bukan cuma berfirman, menampakkan diri, membuat mujizat, dan itu nyata gitu. Allah itu benar-benar nyata, real gitu loh saudaraku ya. Real, benar-benar nyata. Ya, bukan abstrak, bukan cuma di awan-awan, cuma ngomong aja, diterima nabi cuma nyampaikan, tapi kan orang tanya, bener enggak kamu ketemu? Ya percaya sama aku kata nabinya. Pokoknya aku ketemu sama Tuhan. Sama malaikatnya, enggak sama Tuhannya sendiri. Sama malaikatnya. Terus percaya aja, tapi Allahnya sendiri enggak pernah menyatakan. Kan berapa waktu ini saya ngajarin tentang Allah yang menyatakan dirinya. Allah itu roh. Ya, enggak bisa dilihat dan tidak terbatas. Kan sempat ngajarkan gitu. Yang transenden, yang tidak terjangkau oleh pikiran, tak terhampiri, tak terlihat. Ya, saudaraku, dan kita belajar Allah yang seperti itu tapi menyatakan diri gitu loh. Bagaimana caranya menyatakan diri, yang terutama kan melalui firman ya, kata melalui. Dan berkatanya ternyata firmannya itu langsung, selain kepada para bapak leluhur, para nabi, kepada umat Tuhan juga di Gunung Sinai kan. Saya berikan contoh, itu kalau mau saya bongkar banyak lagi, bahkan bisa menyatakan diri dalam berbagai cara gitu. Makanya di Ibrani 1, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara telah menyatakan dirinya ya kepada para nabi, tentu saja juga termasuk para bapak leluhur. Dan itu Allah kita seperti itu, dan dari situlah manusia mengenal Tuhan gitu loh saudaraku. Ya, jadi Allah menyatakan diri bukan cuma dari para nabi saja gitu loh. Maksud saya begitu. Kalau hanya Anda itu mengenal Tuhan dari para nabi saja, ya kan? Ini kan manusia juga para nabi. Lah Allah itu menyatakan dirinya itu lengkap saudara, gitu loh maksud saya gitu. Bahkan yang puncak penyataan dirinya melalui Tuhan Yesus yang kita belajar nanti. Makanya kemarin terakhir itu saya sempat mendorong ya, gampang kok nggak ada yang jawab gitu ya. Sebenarnya waktu buka Alkitab pertama saja buka, itu kelihatan. Matius pasal 1 kan, Markus pasal 1 kan, inilah permulaan Injil itu kan. Kalau Markus ya, kalau Matius inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham dulu apa anak Daud? Anak Abraham atau anak Abraham anak Daud. Loh, itu kan Yesus kok anaknya Daud, kok anaknya Abraham. Loh, itu zamannya Abraham, zamannya Daud belum ada kok jadi anaknya. Itu kan sebenarnya bisa mikir. Yang Markus inilah permulaan Injil Yesus Kristus ya. Anak Allah. Oh gitu. Terus di bawahnya dijelaskan ayat 2 dan 3 ya, tentang anak Allah itu seperti apa. Maksud saya begitu, tapi makanya waktu saya di WA group, Bu Untung, saya hapus ya, kok dihapus Pak? Saya agak mikir saudaraku, ini iya ya, kelihatannya ayatnya gampang ya. Menemukannya gampang, mau lagi buka Matius saja sudah ketemu, buka Markus ketemu. Tapi saya sadar penjelasannya yang enggak gampang loh. Bagaimana kita bisa percaya, menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah, cuman baca ayat itu aja. Inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya saya baru sadar, ini perlu penjelasan. Ini yang disebut Mesias atau Kristus loh, itu penjelasannya panjang, makanya tak kasih ayat tambahan lagi saudaraku. Tidak tahu Anda tambah ngerti apa tambah mumet saudaraku ya. Tambah mumet teman ya, apa makanya. Karena memang belum diajarkan saudaraku ya. Jadi gini loh, saya itu maksudnya gini, saya ini kalau dosen atau guru ini sistem apa tipe pengajar CBSA. Apa itu saudaraku? Zaman saya dulu istilahnya CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi siswanya aktif, enggak nunggu diajarin, aktif gitu loh. Kalau salah kan ya saya benerin, ternyata enggak berani semua ya Mas Ian ya. Ya enggak apa-apa, dan tapi akhirnya terakhir iya baru sadar, paling gampang kayak Mas Yuga itu aja ya, gampang cari ayat. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai, kalau arti sesungguhnya terjemahan yang lebih tepat ya, kesudahan dari alam ini atau zaman ini. Kesudahan kehidupan ini saudara. Itu ya. Jadi kalau manusia kan tidak mungkin bisa menyertai kita selama-lamanya. Bu Suparmi kan kadang-kadang Bu Untung, karena namanya suaminya Pak Untung. Pak Untung kan tidak bisa menyertai selama-lamanya, ada jangka waktunya. Ya, manusia tidak bisa selama. Nabi pun ya manusia juga terbatas. Ya.
Bahkan malaikat pun juga ada batasannya. Malaikat tuh kalau jatuh udah jadi iblis, ya, buang. Singkat ceritakan gitu. Tidak selama-lamanya juga. Jadi yang menyertai kita selama-lamanya siapa? Ya Allah. Ya, yang kekal itu Allah. Ya. Kekal itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kali kita akan belajar. Dari situlah kita bisa, oh Yesus kok ngomong begini ya. Nah, berarti main pikirannya. Kalau manusia tidak mungkin, Nabi tidak mungkin. Oh ini menyertai sampai selama-lamanya gitu loh. Cari ayat-ayat seperti itu banyak saudaraku di Alkitab. Ya. Banyak perkataan-perkataan Tuhan Yesus, apa yang Yesus lakukan. Ya, tidak apa-apa, sambil belajar terus. Lah hari ini saya akan mengajarkan secara khusus, itu nanti ada pelajarannya juga tentang anak Abraham, anak Daud, atau Mesias, anak Allah. Saya akan ngajarin khusus nanti. Ya, tentang ada waktunya, Yesus itu kenapa disebut anak Allah. Dan anak Allah itu adalah Allah. Ya, saya punya tema khusus, anak Allah adalah Allah. Ya kan? Kalau saya tanya, kalau saya buat statement ya, anak manusia adalah manusia. Saudara setuju enggak? Anak anjing itu adalah anjing. Benar enggak? Anak anjing adalah anjing. Anak kucing adalah anaknya kucing ini loh. Kucing juga. Anaknya manusia itu, bahkan juga istilah anak manusia itu juga hai anak-anak manusia. Lah kalau anak Allah kenapa enggak seperti itu juga? Ada yang sempat kritis. Anak Tuhan itu kan jabatan ya, gelar bukan nama kan. Anak Tuhan, misalnya presiden. Itu anaknya presiden kan bukan presiden. Loh, ini misalnya gitu. Ayo coba Anda ditanya gitu ya Pak. Anaknya presiden enggak? Anaknya Jokowi itu siapa namanya? Kaisang, Gibran, siapa itu 3. Itu presiden atau bukan? Loh anaknya presiden bukan presiden. Ini kok anak Allah kok Allah? Ya Pak cara gitu. Ya jawab enggak? Isu-isu kayak sarapan, makanya pagi-pagi benar tuh sadar hati, kau udah jangan nyembahku sembah. Mempersembahkan hati pikiran sadar itu, mempersembahkan persembahan yang hidup. Pagi-pagi datang gereja masih ngantuk, lemes ini. Ya apa? Tadi ketemu Bapak di sebelah ya, Salam Bapak ya, ke Bu Sri ya, di rumah sebelah kan masang wifi ibu-ibu di situ. Apa namanya Instagram live. Saya pagi-pagi sambil jalan-jalan Pak, ya puji Tuhan biar sehat, terus dengar firman ke sebelah ya, puji Tuhan. Terus kalau perlu jalan-jalan dulu saudaraku ya, pagi-pagi bangun seger dulu ya, sama Tuhan datang seger. Jangan ke gereja kok ngantuk ya kan, gereja hati pikirannya kemana-mana, wah repot ya. Belum siap gitu ya. Ayo coba jawab ini, anak manusia, anaknya presiden kok bukan presiden, anaknya pendeta, Joshua pendeta enggak? Bukan, enggak mau dia. Aku enggak mau jadi pendeta. Lihat papanya jadi pendeta kok abote minta ampun beres enggak mau. Ya enggak, panggilan kalau bukan panggilan ya enggak bisa. Tapi kalau kamu jadi panggil Tuhan enggak bisa lari kamu, takut ya. Jangan Tuhan panggil aku. Ya Tuhan tahulah kemampuanmu enggak bisa dipaksa. Makanya anak pendeta belum tentu pendeta, anak guru gitu. Anaknya dokter oh bahaya kan. Ini dokter. Anaknya dokter, ini berarti ya dokter ya. Wah, periksa sama anaknya dokter, keliru malah saudaraku ya. Ya apa, celaka. Gimana tuh? Anak, waduh pointer Mas Yulio. Mas Yulio ya? Yulio atau belakangnya? Oh Yulio. Betul, aku pernah ngajar kayaknya. Jadi ingat, betul jenis. Itu kan jenis manusia ya. Spesiesnya atau jenisnya, ya manusia, kucing anaknya. Kalau presiden, guru, dokter tadi, pendeta itu apa jabatan. Gitu loh. Makanya ada sebenarnya istilah yang tepat itu bukan anak Tuhan ya. Oh, anaknya apa? Anak Allah. Kita ini anak-anaknya Allah kan, anak-anaknya manusia, anak-anaknya Tuhan. Allah ya, sorry. Allah kita dilahirkan ya, bukan cara daging ya, bukan secara keinginan manusia tapi secara roh. Oke lah, ya jadi itulah ya intermezzo aja ya, pembukaan aja. Kita akan belajar hari ini tentang fokus tentang Kristus ya. Minggu lalu saya mengajarkan tentang Allah menyatakan dirinya ya, Allah yang tidak kelihatan, yang tidak terhampiri, yang mulia, yang terlalu kudus itu ya, tidak bisa dilihat ya. Bahkan sebenarnya tidak bisa didengar juga. Waktu Yesus ngomong itu nanti lain kali saya tunjukkan ya. Itu yang dengar itu Tuhan Yesus. Itulah anak yang kukasih, itu bukan. Bahkan waktu ada suara dari sorga, orang-orang mengira itu gelodok ya. Atau malaikat sedang bicara, tapi tidak tahu ngomong apa. Terus Paulus itu waktu dapat penglihatan itu juga, itu nanti saudara bisa bandingkan ya. Ada suara begini, tapi orang-orang itu tidak ngerti ngomong apa sama Paulus gitu ya.
Ya, lain kali. Jadi bisa jadi memang ya tidak bisa didengar. Ya, karena ya apa ngomongnya, Allah ngomong, Anda ngomong semut bisa tahu nggak? Mungkin dengar, kok apa geluduk muncrat-muncrat lagi, semut. Tapi enggak tuh ngomong apa, ngomong ini. Lihat kita ngomong gitu. Lah kita mungkin dengar, tapi kita enggak tahu apa, ngomong apa gitu loh ya. Lain kali kan belajar tentang suara Allah. Nah, jadi Allah itu terlalu transenden ya, terlalu di luar kemampuan manusia untuk menangkapnya. Tetapi Allah kita, puji Tuhan, yang tidak mungkin dihampiri itu menyatakan diri. Makanya di Kristen itu uniknya itu, ciri khasnya. Jadi Tuhan itu enggak cuma ngomong kepada para nabi, makanya agama kita tidak dibangun, makanya ada banyak menuduh agama itu buatan manusia. Kenapa? Agama itu bisa ada kan ada nabi yang berbicara, menyampaikan sesuatu yang katanya dari Tuhan. Tapi orang-orang yang diberitahu kan enggak pernah lihat Tuhan. Ya kan? Waktu kan nabinya aja yang ketemu Tuhan. Lah makanya banyak orang nuduh agama itu buatan manusia kan. Nabi itu manusia atau bukan, saudaraku? Manusia, bukan malaikat kan. Lah kan bikinannya nabi kan akhirnya. Dan peletak dasar agama Yahudi itu Musa, hukum Taurat yang bawakan Musa. Nah orang akhirnya menuduh agama itu bikinan Musa, Yahudi, bikinan Musa, bikinan nabi. Nah makanya Allah tidak berhenti di situ. Allah tidak cuma bicara sama Musa, tidak cuma menyatakan diri pada Musa. Lihat di Gunung Sinai. Akhirnya orang Israel tahu sendiri, ini bukan bikin-bikinannya Musa. Nanti lain kali saya akan bahas banyak tentang di Gunung Sinai di Mesir itu bagus. Bahkan orang Israel pun waktu itu sempat nuduh Musa, engkau ini bikin-bikin. Ada. Miriam Harun itu sampai sempat berontak. Bayangin sama bayangkan itu jadi bayangkin. Itu aja mereka sempat enggak percaya, bayangin yang sudah ngalami sendiri di Gunung Sinai penyataan Tuhan, apalagi yang enggak pernah lihat. Ya, Fandi sampai saya kepingin ketemu Tuhan, Pak. Kalau perlu seperti Yakub sampai dipukul paha saya pincang, penting ketemu Tuhan. Ngeri kamu. Saking kepinginnya gitu. Orang Israel tuh ditemui Tuhan ya, di Gunung Sinai. Ya, dan ada beberapa banyak di Alkitab itu penampakan penyataan Tuhan kepada para nabi, pada umat Tuhan. Waduh. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan. Jadi Allah yang tersembunyi karena dalam kemuliaannya, tetapi Allah yang tersembunyi itu merevealkan, menyingkapkan, mewahyukan, mengunfold ya, membuka dirinya untuk dikenal. Amin, saudaraku. Makanya Anda perlu ngerti ini prinsipnya gitu loh. Makanya orang Kristen itu jangan cuman percaya kepada Yesus cuman dari omongannya pendeta saja, khotbah pendeta saja. Makanya kenapa di Kersel itu kan saya dorong-dorong, ayo kamu itu loh nyembah Tuhan Yesus itu karena apa? Oh ikut-ikutan Pak Agung loh, ojo, ikut-ikutan orang tuaku loh, cuman gitu itu agama warisan kan. Ya jangan, kamu temukan sendiri, kenapa kamu menyembah Yesus? Ayo. Ya kan, kenapa kamu percaya Yesus? Ya kan, nah itu kamu temukan sendiri dan terutama dari Alkitab kan, ini adalah firman Allah yang ditulis. Firman Allah yang nanti kita akan lihat juga ya, firman Allah yang dituliskan ya, yang tertulis. Oke. Jadi kita akan mulai ya hari ini belajar tentang Kristus ya, adalah firman Allah. Tetapi di sini mungkin saudara banyak diajarkan hal seperti ini ya, Kristus adalah firman Allah. Ada suatu deklarasi dari Alkitab bahwa dia adalah sang firman. Kita juga nyanyi, dia itu firman Allah gitu loh. Ya toh, Yesus itu firman Allah. Bahkan Al-Qur'an pun juga mengatakan ya, Yesus itu kalimat Tuhu. Ya, kalimatnya. Bahkan ada tambahannya dan rohnya gitu ya. Roh apa itu? Rohullah, roh yang keluar daripadanya, terjemahan Inggrisnya. Ya. Saya lihat dari bahasa Inggrisnya ya, roh yang keluar daripadanya gitu. Enggak tahulah ya itu dari sana. Tapi kalau di kita Yesus itu adalah firman Allah. Oke. Cuman masalahnya kita selama ini melihat itu ayat yang terkenal kita lihat ya. Yohanes 1 ayat 14. Saya kali ini akan mengajarkan ini bahwa Yesus adalah firman Allah, atau mulai ayat 1 dulu ya, nanti langsung loncat ayat 14, itu berdasarkan pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Ini sekaligus kita belajar saudaraku ya, ayo siapkan ya hati pikirannya, akal budinya, memang pagi-pagi udah sarapan ini menu berat ini. Menu berat, tadi udah diajak memuji, menyembah Tuhan, ya, menikmati Tuhan ya, masa gitu-gitu terus, maaf ya, saya bukan tipe pendeta yang hanya menina bubukkan jemaat.
Ya, saya sebagai hamba Tuhan perlu memberikan Anda makanan-makanan yang keras. Ya, makanan-makanan yang bergizi, bergizi tinggi. Jangan cuma susu. Itu kan kamu ini ditegur ya sama firman Tuhan. Kamu ini jangan seperti kanak-kanak yang cuma minta susu. Minta firman yang berkat-berkat aja, yang enak-enak, yang menghibur hati. Ya perlu memang. Tapi kalau gitu-gitu aja kayak dinina bobokkan. Kamu perlu makanan yang keras gitu ya. Kamu perlu mencerna gitu ya. Belajar firman Tuhan. Makanya banyak orang Kristen ada Alkitab tapi tidak ngerti isinya, repot. Saudara seberang itu kan bahasa Arab ya, bukan bahasa asli. Itu mau belajar aja luar biasa. Lah Anda loh bahasa Indonesia sudah terjemahan kok ya tidak mau belajar. Ya, kan kebangetan gitu menurut saya. Makanya harusnya Anda harus lebih ya, karena Anda punya ini bahasa kita sendiri ya. Tinggal masalahnya mau enggak? Mau enggak dan membuka hati enggak, mau sediakan waktu enggak. Di grup itu kan saya tulis, kuncinya itu Anda menyediakan waktu, menyediakan hati, pikiran. Ya, oke, kita lihat Yohanes pasal 1, ayat 1 dulu. Ini Rasul Yohanes. Ya. Saya juga mau jelaskan begini soalnya. Nanti kita akan membedakan ini perkataannya Yesus, ya enggak apa-apa, ini ngikuti liberal aja dulu ya. Bukan berarti saya liberal, cuman ini untuk mengcounter ya. Karena banyak mereka enggak mau, dan ini diikuti-ikuti saudara seberang ya, jadi dipakai sebagai sumber untuk menyerang, menghantam kekristenan ya. Tapi ini dimulai dari Kristen liberal ya, karena mereka makanya ada di Alkitab itu kan yang di merah-merah ya, itu perkataannya Yesus sendiri, yang bukan Yesus ngomong, narasi perkataan atau cerita itu hitam. Ya toh di saudara kan ada yang gitu, di HP aja kayak gitu ya tempat saya. Jadi karena mereka menganggap ini omongannya Yesus ini bukan, wah dipilah-pilah. Tapi saya mau katakan begini saudaraku, ya. Walaupun yang nulis atau yang berkata itu bukan Tuhan Yesus, para nabi, para rasul, tapi mereka adalah orang-orang yang mendapat, bahasa Yunani theopneustos. Theo itu Allah, pneustos itu hembusan, dihembusi atau kalau bahasa sederhananya diilhami oleh Allah. Gitu loh saudaraku. Diilhami oleh Allah sehingga mereka bisa berkata-kata dengan hikmatnya Allah. Saya mau tanya begini, enggak apa-apa ini sambil belajar sebelum nanti kita baca ini, coba baca dulu ya, saya tunjukkan. Pada mulanya adalah firman. Saya mau tanya, ini kita akademis, enggak apa-apa, kita bongkar aja, kita belajar. Ya, dilihat orang banyak juga kan. Pada mulanya adalah firman. Saya mau tanya, ini yang ngomong siapa? Apakah Tuhan Yesus? Siapa yang ngomong? Ya walaupun ngomong terus ditulis ya, Rasul Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Makanya orang tidak terima, itu yang ngomong bukan Yesus kok. Itu pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman itu adalah Allah. Ini statementnya Rasul Yohanes. Gitu. Nah sebelum belajar gini, saudara-saudara supaya ngerti, ini termasuk bibliologi ya, biblos itu kitab ya. Jadi pelajaran tentang kitab, Alkitab, doktrin tentang Alkitab. Ya. Memang ada di Alkitab itu Tuhan yang ngomong. Kalau perjanjian lama, ada nabinya yang ngomong, nabi itu sendiri, Musa kan ngomong apa, ngomong kan tercatat. Ada narasi, ada cerita, ada syair, ada segala macam gitu ya. Nah, tetapi orang Kristen percaya, terutama yang Injili percaya, setiap apapun itu enggak kebetulan. Itu Tuhan sudah rancang, atur untuk Tuhan bicara kepada kita gitu loh. Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, segala sesuatu, kejadian, misalnya ceritanya tentang Yusuf. Ya itu kan bukan, enggak ada Tuhan ngomong sama Yusuf apa, saudara enggak akan temukan Tuhan ngomong sama Yusuf, paling enggak Tuhan itu memberikan mimpi. Tapi kita bisa menemukan Tuhan sedang berbicara kepada kita. Melalui apa saudaraku? Pengalaman hidupnya Yusuf. Tadi sharing-sharing di jalan sama anak saya kan. Yang paling terkenal itu kesimpulan hidupnya Yusuf itu Kejadian 50 ayat 20. Coba buka dulu, enggak apa-apa. Sambil relax, supaya kita sambil belajar lah ya. Kejadian 50 ayat 20, gampang inget-ingetnya itu. Nah ini Yusuf ngomong sama kakak-kakaknya, saya pernah khotbah ini. Enggak apa-apa, supaya Anda ngerti tentang firman itu saudaraku ya. Mengerti apa yang dimaksud firman. Memang kamu, Yusuf ngomong ya kepada kakak-kakaknya, telah apa saudaraku? Mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kakak-kakaknya Yusuf kan bukan menculik ya, wadiknya kok diculik. Dipaksa, dia dijual ya.
Dijual jadi, pertama dimasukkan sumur dulu, mau dibunuh kan. Ya. Terus ada kakaknya yang paling Ruben ini, nggak tega, jangan ini adik kita. Tapi kita udah benci, karena iri kan, ini disayang, ya kita kok enggak. Akhirnya, tapi jangan dibunuh, akhirnya kok ada pedagang Ismail lewat itu ya, dijual. Dijual jadi budak sampai ke Mesir ya. Akhirnya di Mesir jadi budak, tapi luar biasa Tuhan menyertai kan itu. Tuhan tidak pernah ngomong sama Yusuf, tidak ada Tuhan ngomong sama Yusuf. Tapi Yusuf pernah dapat mimpi ya. Terus di situ Tuhan menyertai, ada statement di situ Tuhan menyertai Yusuf, segala yang dikerjakannya dibuat berhasil. Dan akhirnya terbukti kan sampai jadi dipercaya sebagai kepala di situ ya, kepalanya para budak. Pimpinan di istana Potifar ya, itu panglimanya Fir'aun. Dan sampai akhirnya sudah mulai menanjak karirnya, hidupnya baik, disenengi sama istrinya, tuannya ya, Potifar itu. Karena enggak mau, singkat cerita dijebak, difitnah, dianggap dituduh berbuat jahat, masuk penjara. Ya kan, itu akibatnya kan beruntutan di penjara. Oke, akhirnya hal-hal yang jahat terjadi pada Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekan yang jahat. Tetapi, 1, 2, 3, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Akhirnya kan Yusuf justru karena dijual jadi budak, sempat walaupun masuk penjara, akhirnya di penjara itu dia ketemu. Lah ini luar biasa. Juru minum dan juru rotinya raja. Itu orang yang paling dekat dengan raja zaman dulu itu. Ya lain kali maksud. Ya, karena melayani raja di samping raja. Ya toh, akhirnya tapi mereka berbuat salah di penjara, ketemu Yusuf, mereka mimpi dan Yusuf mengartikan mimpi. Dan waktu mau keluar, sempat keluar, Yusuf ngingetin, jangan lupa ya sama aku gitu aja. Waktu keluar singkat cerita, satu kali Fir'aun mimpi, itu kan Tuhan yang ngatur. Ya, mimpinya tuh bukan mimpi biasa, sampai tersiksa Fir'aun mimpi itu. Dan menyuruh semua orang di kerajaannya mengartikan mimpi itu. Kalau enggak bisa kan mau dibunuh, akhirnya kok inget ini sama Yusuf, singkat cerita gitu. Akhirnya Yusuf dikenalkan Fir'aun, mengartikan mimpi itu, dan mimpi itu intinya kan ada 7 tahun masa kelimpahan, ada 7 tahun masa kelaparan. Bayangkan 7 tahun, saudara setahun kelaparan aja, udah enggak karu-karuan. Corona setahun nih loh, sudah ampun-ampun. Ini bukan kelaparan, cuma corona aja loh. Masa kekeringan ya, 7 tahun kekeringan kelaparan itu enggak ada bahan makanan lagi. Kita masih ada bahan makanan, mungkin harga melonjak. Itu bayangkan 7 tahun akan terjadi. Dan akhirnya Yusuf bisa mengartikan mimpi itu, dipercaya, ini kan Tuhan yang atur gitu loh. Makanya kamu mereka-rekakan yang jahat, orang bisa merencanakan yang jahat kepada kita. Terutama setan, iblis ya, bisa menghancurkan hidup kita. Orang-orang sekitar kita yang mungkin tidak senang sama kita. Bisa mereka-rekakan jahat, tetapi tidak usah takut gitu loh. Ini kan akhirnya kita dapat suatu logos, satu pemikiran, satu hikmat. Logos itu artinya kan saya belum pernah khotbahin yang cara mendetil ya, cuman saya sebutkan itu logos itu perkataan. Jadi gini, logos itu bisa satu kata, word, bisa statement, satu kalimat, juga bisa speech. Speech itu khotbah atau rangkaian kalimat-kalimat yang menyusun suatu pengertian. Makanya logos itu artinya juga ilmu. Akhirnya kita dapat ilmu. Oh iya, walaupun manusia merencanakan yang jahat pada saya, mencelakai saya, tapi baca sama-sama Allah telah mereka-rekakannya untuk dengan apa? Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Ya ini baca sama-sama, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bayangkan itu akan kelaparan, mati semua itu bisa. Tapi Tuhan pakai Yusuf untuk menyelamatkan dari bencana kelaparan. Akhirnya Mesir diselamatkan, bangsanya sendiri karena kekurangan bahan makan. Ke Mesir ketemu Yusuf. Ini kan setelah ketemu, akhirnya mereka reuni lagi tinggal di Mesir. Ini Tuhan yang mengatur lah. Seperti ini apakah bukan firman Tuhan? Tuhan ngomong, Tuhan bicara tetapi melalui kehidupan Yusuf. Orang nggak terimanya kan gitu. Ini mana? Ini bukan Tuhan yang ngomong. Ini yang nulis siapa kalau tahu? Musa. Ini Musa yang nulis. Ya, tapi oleh Theopneustos, ilham Roh Kudus. Udah lah lain kali bicara lebih lanjut. Tapi intinya seperti itu. Alkitab itu seperti itu. Ya toh, tapi ada juga Allah sendiri yang ngomong, Allah menyatakan diri. Lah, saya perlu ngomong gini kenapa, Saudara? Ini masuk pelajaran bibliologi ya.
Karena saudara seberang itu menuduh Alkitab ini sudah tidak murni, tidak palsu. Beda dengan kitab mereka yang tidak ada narasi, tidak ada cerita, hanya kata-katanya yang katanya itu dari malaikat Jibril kan, dari Allah datang ke Muhammad, itu nabi mereka. Saya tidak pernah ngomong Nabi Muhammad karena bukan nabi saya. Muhammad, nabi mereka, nabi saudara kita. Kan tidak salah, bukan nabi saya. Ya, jadi seperti itu. Dan tapi kalau saudara belajar Islamologi, saudara Muslim tidak cuma punya Al-Quran, mereka punya namanya hadis. Bahkan ada satu lagi tafsir. Saudara tahu enggak Isra Mi'raj itu? Itu cuma satu kalimat loh di Al-Quran. Satu kalimat, satu ayat mas. Satu ayat. Kenapa kok ceritanya bisa lengkap gitu? Seolah-olah kan lengkap. Ini. Karena ada hadis dan ada tafsir. Kalau enggak ada, maaf. Satu ayat masa bisa cerita begitu sampai ke sini. Enggak bisa. Ya apa? Lah kalau Alkitab kan sudah lengkap, ya namanya orang Kristen yang bela kita diri masa saya bela. Enggak, tapi ini kan fakta gitu loh. Di Alkitab kita kenapa enggak perlu seperti itu? Karena di dalamnya udah jadi satu. Selain perkataan Allah sendiri, coba bayangkan kalau tiba-tiba ya kalimat-kalimat narasi ini enggak ada dihubungkan. Anda baca Alkitab, cuman perkataannya Yesus, Anda bayangkan gimana? Coba Anda baca yang perkataan Yesus saja. Ini lagi ngapain tuh Yesus ini? Ini Yesus lagi ngapain? Yesus, jadi ngomongannya Tuhan Yesus saja, enggak ada apa yang menghubungkan. Kenapa kok ngomong ini kan jadi mikir-mikir sendiri. Akhirnya menafsir sama aja kan akhirnya jadi ilmu tafsir. Kalau hadis itu gini, hadis itu adalah perkataan-perkataan nabi mereka, ya, Muhammad nabi mereka yang didengarkan oleh orang terdekatnya. Tapi biasanya gini, diriwayatkan oleh ini, diriwayatkan oleh, jadi ini mendengar dari ini terakhir dari Aisyah itu kan istrinya. Ini dari ini terakhir. Jadi itu seperti itu. Maaf, saudara saya itu juga Muslim, ada saudara saya. Aku enggak percaya hadis, itu urusannya dia ya. Enggak. Dalam hati kau enggak percaya hadis, kowe bocah iki tok gak ngerti ceritane ning ndi ya, tapi saya enggak ngomong itu urusannya dia kan. Kalau kita enggak perlu macam-macam, ya di Alkitab ini udah lengkap. Amin. Yo kita orang Kristen percaya Alkitab kita udah lengkap. Anda enggak perlu nafsir-nafsir lagi lah. Inilah Yohanes 1 ayat 1. Ini kalau dianggap tafsir, ini tafsir enggak apa-apa. Tafsirannya siapa? Tafsirannya para rasul. Saudara kalau tahu ilmu buku tafsir itu bukan tafsirannya Muhammad nabi mereka dan sahabat-sahabatnya, bukan. Itu yang nafsir itu abad ke-8 enggak salah, muncul Ibnu Katsir apa itu ya. Saudara belum tahu ya kayak gini, Abu Daud, siapa-siapa, enggak pernah tahu ya. Saya sepintas-sepintas saja belajarnya, ngertinya, belum terlalu mendalami ya. Dan itu yang menafsirkan ulama-ulama abad seperti itu, abad 8 ke atas. Padahal Muslim itu abad ke-6 ya, 200 tahun setelah itu. Kalau para rasul ini yang menafsir, coba Anda percaya firman Tuhan bisa apologet juga. Kalau diomong ini ngomong Yesus, iya ngomongnya para rasul. Tapi Rasul Yohanes hidup bersama Yesus, makan bersama Yesus, tidur bersama-sama, melayani bersama-sama, tahu hidupnya Yesus. Bayangkan. Ini yang nafsir loh. Saudara percaya enggak? Anggap aja ini tafsir gitu. Saudara mau percaya yang mana gitu? Orang yang menafsir 200 tahun kemudian, yang enggak pernah hidup bersama-sama, dengan yang hidup bersama-sama dengan sang tokohnya ini. Makanya kenapa ini kita percaya? Nanti kita juga akan bandingkan, bukan cuma Yohanes, ini belum ngomong Yesus ya. Pada mulanya firman bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. 14, ini lebih spesifik. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Loh, mereka merasakan diam bersama kami. Ya toh, kita telah melihat, kita ini kami, para rasul ini. Kalau kita kan, kita harus bisa bedakan ya, kita ini bukan kita loh ini maksud. Firman telah jadi manusia, diam di antara kita. Kita ini mungkin juga bisa bicara para rasul itu dan orang-orang yang hidup zaman itu. Ini kan surat para rasul kepada, ya tulisan para rasul kepada jemaat Tuhan waktu itu yang mengalami. Ya toh, dan terutama para rasul, kita kan, dan kita telah melihat kemuliaannya, kapan melihat itu loh. Chandra ini luar biasa, walaupun saya tidak pernah melihat dia. Seperti itu Rasul Petrus itu, ada surat pengembalaan pada jemaat yang diaspora tersebar. Kamu tidak pernah lihat, tapi kamu percaya, kan luar biasa. Makanya Yesus ngomong, berbahagialah mereka yang sekalipun
Tidak melihat tapi percaya, itu iman. Nah, tapi ini Rasul Yohanes ngalami sendiri. Firman jadi manusia, kami telah diam di antara kita, kita telah, kami, bahasa Inggris, kita sama kami itu sama, we. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Saya lain kali mau sharing ini. Ini terjemahnya bukan apa ya, itu bukan anak wios, anak itu wios ya. Ini monogenes. Mono itu tunggal, satu, hanya, only. Gitu. Genes itu bukan anak artinya, yang dilahirkan. Ya. Jadi yang dilahirkan satu-satunya, makanya terjemahnya ya silakan anak. Tapi sebenarnya artinya bukan anak tunggal gitu, monogenes, satu-satunya yang dilahirkan oleh Allah. Makanya ya genes itu artinya dilahirkan bisa. Itu juga sama kata dasarnya dengan menjadi manusia, sama itu. Ya, lain kali lah belajar itu ya. Penuh yaitu sebagai anak tunggal Allah. Terus saya bisa bandingkan ini juga dengan surat, masih Yohanes ya, suratnya di 1 Yohanes 1 ayat 1 coba. Ini pengalaman yang dialami Rasul Yohanes dan berdasarkan hikmat ilham roh Allah yang diterima, ini menjadi suatu rangkaian, suatu apa ya, ungkapan yang muncul seperti ini. Dan nanti saya akan tunjukkan Yesus sendiri seperti apa. Dan ini enggak ngawur gitu. Bayangkan, saudara kalau ya, khotbah gini kan menafsir juga. Ayat ini saya tafsirkan, saya khotbahkan. Saudara lebih percaya mana? Tafsiran para rasul, ini anggap aja tafsiran, tidak perlu tafsir lagi lah. Tafsirannya para rasul dengan tafsirannya orang-orang zaman sekarang, teolog-teolog. Siapapun dia pintar, Calvin, John Calvin, siapa itu. Ya saya menghormati kita itu. Tapi kalau misalnya, saudara lebih percaya mana? Penafsiran, ajarannya, doktrin yang dikeluarkan oleh, diajarkan para rasul, dengan teolog-teolog sekarang, lebih percaya mana? Para rasul langsung kan gitu. Kita seperti itu, makanya, dan mereka adalah hikmat Allah, dan nanti saya akan tunjukkan mereka tidak ngawur. Hikmat Allah dari ilham Roh Kudus, ilham Allah, dan juga Yesus sendiri ngajar. Baca sama-sama 1 Yohanes 1 ayat 1, ini kesaksiannya dulu. Ini anggap aja kalau dia secara akademis ini anggap aja ilmu tafsirnya para rasul tentang Yesus. Kalau enggak mau percaya dengan ilham-ilhaman gitu, ini kan kita mengantisipasi banyak hal. Kalau masalah ilham ya kita percaya. Coba Anda mikir gini, yang nulis Kejadian itu siapa? Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi. Apakah Allah nulis itu? Itu bukan Tuhan yang ngomong loh. Tuhan ngomongnya jadilah terang baru ngomong. Itu kan ada lalu berfirman Allah. Saya tidak bisa bayangkan ya kalau itu narasi dihilangi semua. Cuman tulisan kata-katanya Allah saja. Tiba-tiba ayat pertama jadilah terang. Yopo, jadilah terang. Jadilah, kan ada. Ya, bayangin saudara, maaf ya, lebih masuk akal mana gitu mas saya. Loh saya pendeta Kristen ya harus gini. Masa saya nganu, coba bayangin kalau cuman omongan-omongannya Tuhan aja diambil, enggak ada narasinya. Saudara bisa bayangkan enggak? Coba kapan-kapan baca, lah bingung saudara. Akhirnya malah kita nafsir sendiri. Gak karu-karuan nambah nanti. Pak Mas Mantuk, ngerti mas ya Pak ya? Jemaat sini pinter nanti ya, kalau ada orang, ya kita enggak ngajak debat-debatan, cuman enggak goblok aja itu ya. Anda punya logos, punya ilmu, ketika orang ngomong, Mas juga soalnya sungkan ada temennya, wah kita mulu palsu, Kak Wani ngomong deh, sungkan, langganannya gitar, lain kan ngomong, halus caranya enggak perlu nganu ya, kalau kamu gimana, gintonya aja ada Quran, hadis, ini tafsir ini yang buat ulama-ulama anu loh, jauh setelah itu, lo ya apa nafsir kan, oh, enggak ndelok dewe, lo ini lihat sendiri lo, coba baca sama-sama, 1, 2, 3, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan apa? Mata kami sendiri. Dengan enggak sendiri kan, dengan mata kami. Yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami, kan salaman, pelukan, zaman Tuhan Yesus. Tentang siapa? Firman hidup itu yang maksud Yesus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ini yang ditulis Rasul Yohanes ini yang kami tulis. Firman yang hidup ini, yang jadi manusia, yang kami lihat, kami raba, kami saksikan sendiri, kami hidup bersama-sama sendiri, ini yang kami tuliskan kepada kamu. Ya apa saudara? Ini saksi mata loh, saksi hidup loh. Bergaul sendiri, meraba. Makanya saudara mau percaya yang mana gitu loh. Ya, saksi dan oke. Sekarang Rasul Petrus juga aja.
Kalau Rasul Paulus nanti juga, Rasul Petrus juga menyebutnya tapi bukan firman ya. Roh Kristus saya sudah pernah sampaikan. 1 Petrus 1 ayat 11. Saya ngomong begini supaya enggak, ini cuman jalannya Rasul Yohanes ngawur, Petrus juga sampaikan itu. Petrus menyebutnya sebagai Roh Kristus. Dan mereka, para nabi, mereka ini baca, itu panjang nanti baca satu pasal itu ya. Itu baca atasnya aja sudah tahu, mereka ini yang dimaksud adalah para nabi. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Jadi Kristus sebagai roh, belum jadi manusia. Roh Kristus ini ngapain? Yang ada di dalam mereka yaitu roh yang sebelumnya memberi firman kan. Yang memberi kesaksian tentang segala penderitaan ini kan. Roh Kristus ini memberi kesaksian, bersaksi, berkata-kata, berfirman. Mengajar kepada para nabi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala yang menjual sudah itu. Ini kan firman. Tapi nyebutnya Roh Kristus. Rasul Paulus, Roma 10 ayat 6 sampai 8. Coba Anda baca ini mungkin enggak kelihatan, ini mana nih firmannya ini. Coba, tetapi kebenaran karena iman berkata, demikian. 1, 2, 3. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa apa? Yesus turun. Atau siapakah yang turun ke jurang maut? Yang itu untuk membawa apa? Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya ini? Nah, Yesus itu disebut di sini firman itu. Jadi yang bawa turun Yesus atau Kristus atau firman, bawa naik firman dari langit bumi lah. Siapa? Ini kan ini bahasa kiasan. Tetapi apa? Firman itu dekat kepadamu, yaitu di mana? Dalam mulutmu, di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Paulus ngomong Kristus itu firman. Kalau enggak percaya, ini cuplikan dari Ulangan 30. Ulangan 30. Ulangan 30, mulai ayat 10 aja. Mulai ayat 10. Ulangan 30 ayat 10. Coba. Apabila, cepat ya, engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya, ada suara Tuhan, ada perintah Tuhan, ketetapan yang tertulis dalam kitab Taurat ini, ya. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, jadi kitab itu, biblos itu adalah firman yang dituliskan, kan, ditulis dalam kitab itu, harus kau dengarkan, kau pegang. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan sehatimu dan segenap jiwamu, ya, engkau harus mendengarkan. Ayat 11-nya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar dan tidak pula terlalu jauh. Kok bisa? Firman ini tak kuperintahkan, terlalu sukar, tidak terlalu jauh. Kenapa? Coba ayat 12, ini ungkapannya sama. 1, 2, 3. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita. Bayangin, kan sama tadi. Paulus kan mengidentikan dengan ayat itu tadi, ditafsirkan kepada ayatnya, itu bicara Kristus. Firman itu enggak jauh. Firman itu dekat. Siapa? Kamu enggak akan berkata siapa naik ke langit. Firman itu di langit kan, bawa ke bumi, turun. Ya. Dan kalau ini untuk mendengar, mengambil naik ke langit, mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ya. Terus 13 juga tidak di seberang laut tempatnya memang. Ya. Kalau Paulus nyebutnya di jurang maut apa di dunia bawah, sehingga engkau berkata siapa yang menyeberang ke seberang laut, mengambilnya bagi kita, atau mendengarkannya pada kita, supaya kita melakukannya. 14, tetapi, loh sama kan, 1, 2, 3, ini ulangan, Pak, ini Pak, sampai sorry, apa? Musa, firman ini sangat dekat, di mana? Di mulutmu dan di hatimu. Dan Paulus menafsirkan ini, anggap aja ini ilmu tafsir, sebagai Kristus. Mudeng enggak, saudaraku? Jadi ayat yang disebut Rasul Paulus tadi, Roma pasal 10 ayat 7 ya, 6, 7, 8, itu diambil dari Ulangan ini, 30, dan ditafsirkan. Seperti itu. Itu adalah Kristus. Dan bagaimana para rasul ini bisa menafsirkan itu oleh ilham roh Allah, oleh ilham Allah, ini adalah Kristus. Lah paling gampang ya kita cari apakah Kristus sendiri pernah ngomong seperti itu.
Pernah enggak baca ayat di mana Yesus ngomong lain? Nanti kita akan suatu kali belajar. Kenapa Anda menyembah Yesus? Aku Tuhan, sembahlah aku. Sakir naik. Itu muridnya siapa itu yang sudah mati itu? Ahmad Dedat kan. Nanti saya akan tunjukkan kenapa orang Kristen nyembah Yesus. Makanya Anda tak kasih soal itu kan cuman Mas juga aja. Satu ayat itu ya luar biasa. Aku menyertai kamu selama-lamanya, senantiasa sampai pada kesudahannya zaman ini. Wah, ini kenapa kita nyembah wong dia yang menyertai kita kok hidup kekal bersama kita bersama dia. Coba banyak ayatnya gitu. Nanti Anda akan ditanya, kenapa kamu menyembah Yesus? Kenapa kamu percaya Yesus? Bisa enggak kamu? Satu ayat saja kamu tunjukkan, bisa enggak? Makanya saya tunggu, halo, sampai Kemis ya. Kemis tak kasih lagi, gak teko-teko, masih 2 orang. Ya. Halo? Saya pengen tahu kenapa Anda percaya, ayat yang saya diulangi lagi enggak apa-apa. Tapi kalau Anda pakai ayat yang Matius 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bagaimana ayat itu bisa membuat engkau menyembah Yesus, percaya Yesus? Harus menjelaskan kalau itu ya. Kalau Mas juga pinter cari ayat yang enggak perlu menjelaskan. Kalau yang mau gitu jelaskan enggak apa-apa. Ya. Halo, amin? Ya kan? Lah, kita akan lihat sekarang bagaimana perkataan Yesus sendiri berdasarkan, jadi para rasul ini mereka tinggal bersama Kristus. Nanti kalau Paulus spesial ya, dia bersama Yesus tapi Yesus yang sudah bangkit menampakkan diri. Loh, jangan dipikir enggak ada loh, Kisah Rasul coba lihat dulu ya. Yesus setelah bangkit itu enggak hilang kemana-mana. Ya. Selama 40 hari menampakkan diri, Kisah Rasul dulu biar Anda tahu. Kisah Rasul pasal 1, ayatnya ayat berapa ini? Ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 3 aja, ayat 3 lebih jelas. Kepada mereka, para rasul yang dipilihnya ini, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi pengalaman para rasul ini dengan Yesus bukan cuma waktu Yesus hidup. Waktu mati bangkit pun selama hidup 40 hari menampakkan diri dan bergaul dengan mereka, yaitu kepada mereka, iya Yesus yang sudah bangkit ini, baca ayat di atasnya, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, setelah bangkit kan, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sampai Thomas pun gak percaya, tuh cucukkan tanganmu dicuruk. Akhirnya, ho kuriosmu ke ho teosmu, Tuhan Allahku dan Tuhanku dan Allahku. Oh, ya toh, ho kuriosmu ke teosmu, kurios Tuhan, teos Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Sampai Thomas seperti itu, karena lihat sendiri. Loh, siapa yang bisa seperti itu? Ya. Akhirnya membuktikan dengan banyak tanda bahwa ia hidup, sebab selama, baca sama-sama, 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Ini siapa? Para rasul tadi kan. Tentang apa? Kerajaan Allah. Jadi tidak terbatas waktu Yesus hidup. Makanya Anda kan cuma baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maaf ya. Waktu Yesus belum disalib, selama hidup, ngomong apa aja kan tercatat. Tahu enggak setelah Yesus bangkit, menampakkan diri kepada mereka, ngajar juga. Apa yang diajarkan? Lah itulah di surat-surat para rasul. Haleluya. Ini mudeng enggak ini? Mudeng enggak? Ini kelas teologi apa? Ya harus gini sebenarnya, gereja itu begini, orang diberkati, aman, sudah dikasih Tuhan, minggu ngono neh terus, ganten, bono liyane. Belajar, bertumbuh, aman saudaraku. Ini bibliologi nih kalau di teologi. Loh, makanya ada hal-hal yang di surat para rasul kok gak ono ya. Loh, itu ditemui Yesus selama 40 hari ngajar tentang kerajaan Allah. Paulus sendiri 2 kali ketemu Yesus ya. Datang waktu panggilan pertama, saudara buka 2 Korintus 12, dibawa naik ke tingkat 3 ketemu Tuhan, diajar sendiri, ya apa kan? Ngono cek gak percaya, ya. Percaya yang enggak usah ngerti dikiraan. Ini loh lebih real gitu loh. Bahkan yang secara akademis silakan, enggak mau percaya ilhaman, ini saksi hidup loh, saksi nyata. Ya, barangkali, dan ini mati bangkit. Kalau enggak gitu, enggak akan mengajarkan apa-apa, lu lihat sendiri. Yesus Tuhan, ngalami sendiri. Oke ya.
Saya mau kemana tadi? Gak pakai catatan, catatan tak tinggal, ngikuti catatan, wah rumit itu ya. Nanti saya kasihkan semua catatan kalau sudah jadi semuanya. Jadi itulah para rasul ini. Lah kita akan lihat apa yang Yesus ajarkan ya tentang dirinya kepada para rasul. Jadi para rasul ini luar biasa ya, mereka dipilih Tuhan secara khusus untuk meneruskan, karena ngalami sendiri, mendengar sendiri, bahkan kebangkitan Yesus dari kematian sendiri dan menyatakan dia hidup, dia menyatakan keilahian, ketuhanannya, dan mereka melihat sendiri setelah kebangkitan yang ngajar mereka ya, dan akhirnya mereka bisa mengajarkan di surat-suratnya itu ya. Oke, Yohanes 8 ayat 48 dan 55. Saya baru khotbah kok sudah mau habis waktunya. Pembukaan tadi. Judulnya diganti kalau gitu ya, minggu depan aja. Ini kayaknya enggak nutut waktunya. Jadi tadi itu adalah ayat-ayat yang dituliskan, ya kita fair aja, itu para rasul yang nulis, enggak apa-apa. Kejadian pun itu Musa yang nulis. Ya kita fair, enggak usah ngotot, oh itu Tuhan yang nulis, itu Tuhan nulis lu pakai apa? Bagaimana? Itu turun dari langit, maaf ya, kita enggak main klaim-klaim itu. Alkitab, saya percaya enggak Alkitab kita turun dari langit? Book ke book, bahasa Inggrisnya. Enggak. Ya yang nulis para nabi, yang nulis para rasul. Tapi ini diteguhkan sebelum ini ya, ini iman kita, supaya Anda tahu ini bibliologi aja deh, enggak usah baca ranu. Ibrani 1 ayat 1 dan ayat yang sering saya bacakan, Ibrani 1 ayat 1 dulu, dan 2 nanti. 1, 2, 3, setelah pada zaman dahulu, nanti saya akan khotbah khusus tentang ini, saya kupas ini, panjang banget, cuma 2 ayat ini, mungkin 2 sesi khotbah. Saya cari bahasa aslinya juga, kan sudah ada anunya ya, ini enggak bahasa Yunani dulu lah, panjang soalnya kalau bahas. Ini sedikit intermezzo ya, nanti kapan saya akan pakai interlinear ya di bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu ada mirip-mirip bahasa Jawa, beneran enggak, cuma 1. Kalau 1 kan kebetulan, ini mirip, tahu enggak kepala? Itu juga di bahasa Yunaninya kepale tulisannya, tapi bacanya kefa, PH itu bacanya F. Kepale, itu mirip loh. Ada lagi kados, saya mau khotbah tentang kados nanti. Kados, bahasa Jawa kados itu apa? Koyok, seperti, itu Yesus ngomong gitu. Aku berbicara, kados, seperti, diterjemahkan seperti, sebagaimana Allah berbicara. Kados itu artinya sederajat. Jadi Allah ngomong apa ya seperti itu aku ngomong. Udah saat itu klaim yang luar biasa bahwa Allah ngomong kayak apa ya, kayak itu aku ngomong. Caranya ngomong seperti apa, level ngomongnya seperti apa, makanya kenapa, ini bocoran dikit ya, itu nanti sampai itu panjang itu. Makanya Yesus kalau ngomong, beda dengan para nabi. Ya. Demikianlah sejaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, dengan perantaran siapa? Nabi-nabi. Nabi-nabi itu kalau ngomong, memang Allah bicara, melalui nabi yang dapat penglihatan, dapat ilham, ditulis, diomongkan dulu kan, sebelum nulis diomongkan dulu, terus ada tuliskanlah semuanya itu, ada perintah Tuhan, tulis. Untuk didokumentasikan, dulu Tuhan pernah bicara seperti ini. Para nabi alami itu. Ya kan? Kalau ngomong mereka gimana? Beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman, jadi yang ngomong siapa? Tuhan. Tapi Yesus kalau ngomong gimana? Lah ayat kedua ini, agak beda. Pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaran siapa? Anaknya. Ingat kita sudah belajar ya, anak Allah. Anak Allah itu siapa yang dimaksud anak Allah? Firman Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa atau yang dilahirkan oleh Allah. Ya, saya sudah ngajar, dilahirkan itu tidak selalu bermakna biologis. Keluar dari Allah, kata Yesus. Sebagai firman yang keluar dari mulutku. Dengan perantaran anaknya, firmannya sendiri yang telah ia tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Allah menjadikan alam semesta dengan apa, saudaraku? Firman. Anak itu berarti firman. Makanya Yesus ngomong, bagaimana Allah bicara ya seperti aku bicara. Makanya Yesus kalau ngomong beda dengan para nabi. Gimana Yesus kalau ngomong? Aku berkata kepadamu. Kalau para nabi demikianlah. Ini yang ngomong siapa? Tuhan. Kalau Yesus ini yang ngomong siapa? Aku yang ngomong. Coba satu ayat itu bisa jadi contoh nanti.
bukankah firman Tuhan berkata, jangan berzina. Yesus ngomong gitu, itu kan firman di hukum Taurat. Tapi aku berfirman, aku berkata kepadamu. Itu sebenarnya bahasanya kata itu kalau Tuhan yang ngomong kan firman. Tapi kalau aku yang ngomong, jangankan berzina, kamu memandang wanita, menginginkan, kamu sama juga dengan Tuhan buat hukum sendiri Yesus itu. Buat perkataan, ini aku ngomong, jangankan berzina, kamu lihat sudah berzina. Loh ya apa? Caranya Yesus ngomong itu beda. Karena dia firman itu aja. Nanti makanya Yesus ngomong itu kados bahasa Yunaninya. Kados. Nanti ayatnya lain kali ya. Ini cuman Anda dahsyat ya. Itu cuman terjemahannya di Indonesia kurang gitu loh. Sehingga kayaknya kita biasa. Tapi waktu saya pelajari bahasa asli, bahasa Inggris mendekati. Bagaimana Allah bicara terakhirnya? So I speak. Ya seperti itu aku ngomongnya sama gitu. Dan saya lihat bahasa Yunani yang kados itu a level ya, a degree, a same degree, derajat yang sama. Nanti lain kali ya. Di situ ada ya, mungkin minggu depan. Oke, kita lihat Yohanes 8:45. Waktu ya. Baca ayatnya aja deh. Panjang ini 48 sampai 55. Baca ayatnya aja. Khotbahnya minggu depan aja saudaraku ya. Tadi baru menjelaskan para rasul. Jadi para rasul ini enggak ngawur. Andai kata dianggap secara akademis penafsiran silakan. Penafsirannya pun berdasarkan pada zaman dahulu Allah bicara melalui para nabi. Pada zaman akhir ini Allah bicara melalui Yesus Kristus, anaknya, firman Allah sendiri yang ngomong. Dan para murid bergaul dengan firman Allah, meraba, melihat, hidup bersama, dan bahkan waktu bangkit pun diajarkan. Ini langsung terima. Terus diajarkan. Kalaupun ada penafsiran untuk menjelaskan apa yang diajarkan, kalau enggak gitu enggak ngerti Anda. Ini loh firman itu. Lah karena Yesus ngajarnya begini, 1, 2, 3. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Loh, ayat berapa mau? Kok kadawan nih, 48 nih. Makanya kok kejauhan nanti, lama apanya. Ya toh, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, ini ketika tanya aja, panjang saudaraku ya. Ini saya pendekkan, bukankah benar kalau kami katakan kau ini orang Samaria, kerasukan setan, apa ya kata Yesus. Terus 50, tetapi, tadi berapa? 49, tadi 48 kok langsung 50, 48, 49. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. 50, cepat. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi, yang dimaksud itu Bapa ya. 51. Aku berkata kepadamu, 1, 2, 3. Lah ini saya tadi kejauhan ngambilnya. Berarti berapa nih? 51 ya. Keliru nih. 51 kejauhan ngambilnya, itu menjelaskannya panjang jadi. 51, aku berkata kepadamu, 1, 2, 3. Sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Lanjutnya, cepat ya, aku enggak usah ngomong ayat selanjutnya, kamu lanjutkan. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab, ini dituduh, ini masih arguing terus. Sebab Abraham, ini orang Yahudi, telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun kau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ini kan Yesus ngomong tadi. Barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Ya, hidup terus gitu. Loh, kamu ini emangnya siapa? Kenapa kamu ngomong barang siapa menuruti perkataanmu atau firmanmu tidak akan mengalami maut? Abraham bapak leluhur mati, nabi-nabi mati semua. Nabi yang terbesar Musa, sampai yang terakhir Maleaki mati semua. Kamu ini siapa? Kok bisa ngomong gitu? Adakah 1, 3 engkau lebih besar dari bapak kita Abraham yang telah mati? Oh ini baru ini. Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Kamu ini siapa? Kalau saudara menyimpulkan apa? Coba perkataannya yang 51 tadi. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ya kan ngomongnya kan gitu. Sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Nurut firman, perkataan Yesus. Oke, mungkin ini belum bisa menyimpulkan Yesus ngomong aku ini firman Allah. Enggak apa-apa, lanjut lagi. Tapi kan mereka tanya Abraham, jadi gini loh,
Orang kalau menuruti firman akan hidupnya sampai kapan? Selama-lamanya. Loh, kamu ini siapa? Bapak leluhur? Bukan. Nabi-nabi juga bukan. Apakah lebih hebat dari mereka? Nah, nanti saya akan khotbah ini, saya sudah pindah ini, karena kalau bahas ini panjang. Siapakah Yesus itu? Ada 3 kesimpulan. Dia lebih tinggi dari bapak leluhur. Nanti tanya, apakah kamu lebih hebat dari Abraham, para nabi? Dia lebih tinggi dari para nabi, bahkan dia lebih tinggi dari para malaikat. Nah, nanti itu ada khotbah tersendiri ya. Kita skip dulu. Kalau enggak gitu, nutup. Kita loncat. Ayat 50 berapa tadi? 54 ya. Jawab Yesus. Kamu ini siapa? Engkau samakan dirimu. Apakah lebih tinggi dari bapak leluhur kami, Abraham? Abraham ini enggak main-main, saudaraku. Saudara tahu enggak, orang Yahudi itu kalau mati mereka percaya dibawa kepada pangkuan Abraham. Makanya kalau saudara teliti, enggak ada waktu jelasin ya. Di Mazmur, Daud itu dikatakan kalau mati itu dikumpulkan bersama nenek moyangnya, dimaksud Abraham. Itu di yang kisah orang kaya dan miskin, Lazarus itu yang mati. Itu waktu mati dibawa malaikat kepada pangkuan Abraham. Jadi orang Israel, orang Yahudi yakin kalau mati orang benar itu, karena Abraham itu bapak orang percaya. Ada di pangkuan Abraham, tapi ini istilah. Bayangkan Abraham memangku orang begitu banyak ya, apa caranya saudara ya? Ini berarti istilah gitu loh. Di pangkuan bapak, terus pangkuan itu jangan dibayangkan mangku gitu loh. Nanti saudara akan baca malah barang siapa menang akan kududukkan di atas tahtaku. Loh, yang menang banyak loh, tahtanya akan diduduki orang banyak. Padahal bukan itu, ini harafiah. Itu kiasan gitu. Makanya saudara harus baca Alkitab, harus ngerti, bisa membedakan. Lah, di pangkuan Abraham ini orang besar, tokoh besar, bapak leluhur. Orang Israel, orang Yahudi yang benar, yang saleh mati di pangkuan Abraham, bersama Abraham misalnya gitu loh. Kamu apakah lebih hebat dari ini? Orang Yahudi masuk surga aja dalam pangkuan, apa kamu siapa? Gitu. Nanti kita lihat waktunya enggak cukup. 54, jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Makanya hati-hati ya, kalau makanya dicari, aku Allah, sembah aku, kan amat dedat, tanya, enggak ada Yesus seperti itu, ngomong begitu. Yang ada malah di Matius 4, siapa yang ngomong begitu? Sembahlah aku, siapa? Iblis loh, ya apa? Iblis loh, sembahlah aku, nanti tak kasih seluruh dunia. Itu kan, ya apa saudaraku? Ya. Kadang membayangkan itu loh, memaksa Tuhan itu menurut pikirannya sendiri, tidak bisa. Tuhan itu transenden, Tuhan itu Tuhan itu bebas dengan dirinya. Tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Jikalau aku memuliakan diri, kemuliaanku tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, cepat aja waktunya ya. Dia adalah Allah kami. Jadi Bapa yang akan memuliakan Yesus. Yesus tidak perlu memuliakan dirinya sendiri. Dan tentang siapa engkau berkata tentang Bapakku ini, dia adalah Allah kami. Padahal 1, 2, 3, kamu tidak kenal dia. Walaupun kamu ngomong Allah kami, maaf, orang bisa teriak sampai ototnya pedot. Dia Allah kami, dia Tuhan kami, Allah kami. Silakan, kamu nyebut dia Allah, tapi kamu tidak kenal dia. Yesus ngomong, tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Allah, termasuk mengenal Allah kalau tidak melalui aku. Kenapa Yesus ngomong? Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Saya lihat bahasa Yunaninya nanti panjang ya, dibuka ya. Mengenal, kamu tidak mengenal itu ginosko. Itu kata dasar mengenal itu ginosko, itu nanti lain kali ya, itu beda. Kalau Yesus ngomong aku mengenal dia itu ida itu lebih tinggi dari mengenal. Jadi kalau ginosko itu karena relationship, karena akhirnya jadi ngerti gitu loh. Jadi dari tidak ngerti jadi ngerti. Kamu tidak mengenal aja, konsep dari ginoskonya itu dari dulu tidak ngerti jadi ngerti, ini aja tetap tidak ngerti. Tapi Yesus, aku telah mengenal dia. Ya, oida itu beware, behold, consider, perceive. Bahasa Inggrisnya, terjemahan dari oida itu. Ya, jadi bukan knowledge, bukan. Beware, behold, aku udah melihat, udah ngalami sendiri. Dan memang bersama, firman itu bersama-sama dengan Allah. Beda kalau kita enggak bersama-sama Allah, kita belajar mengenal Kalau Yesus sudah mengenal, itu beda. Itu bahasa Yunani aja beda loh. Tapi terjemahnya kan sama. Padahal kamu tidak mengenal dia, itu ginusku. Tetapi aku mengenal, aku oida, auto, mengenal dia. Dan jika aku berkata tidak mengenal dia,
Maka aku adalah pendusta sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku ini luar biasa. Menuruti apa itu? Menuruti firman-Nya. Tireo, ya, itu malah terjemahnya luar biasa. To keep guard, menyimpan, menjaga, mengamati, mengawasi firman-Nya. Ya, melakukan perintah Bapa, itu kan firman. Ya, Yesaya 55:11, firman yang keluar dari mulutku akan melakukan segala kehendakku, dia akan melaksanakan, berhasil apa yang kuperintahkan. Ini Yesus sedang mengklaim itu. Ini loh, aku ini yang tireo. Kalau kita ini kan diharapkan, saya cari, jujur aja, saya ini orangnya nggak mau memanipulasi. Tireo ini saya cari juga, tireo ini, tulisannya tireo, bacanya T karena pakai ita ya. Nantilah tunjukkan, nggak ada waktu ya, ini sudah mepet ya, saya sudah ada padahal pas juga udah nyiapin, enak, bisa lihat bahasa Yunaninya. Dan terjemahan-terjemahannya di situ. Jadi kita pun tireo juga, ada firman Tuhan, kamu barang siapa mengasihi aku, kita menurut, Rasul Yohanes banyak, menuruti firman-Nya, tapi menuruti itu sebagai harapan, bisa nurut, bisa tidak, Tuhan perintah, tapi Yesus enggak, aku telah sudah melakukan, memang dia yang melaksanakan kehendak Bapa kok. Jadi ini termasuk salah satu ayat yang Yesus mengatakan, aku ini loh, tireo, aku mengenal dan aku tireo, aku ini yang guard, observe, watch over, to keep, yang jaga firman ini, yang melaksanakan firman ini, firman-Nya, kehendaknya Bapa. Ya, oke. Terus lanjut ayat selanjutnya 56. Untuk tentang Yesus lebih tinggi itu dari Bapak leluhur, para nabi dan malaikat lain kali ya, itu ada waktunya. Terus kita akan waktunya enggak cukup. Lanjutkan ayat 56. Ayatnya enggak cukup. Saya akan menyimpulkan dari ayat ini, Kristus itu adalah firman yang dijumpai oleh Bapak leluhur dan para nabi. Coba. Jadi Tuhan Yesus itu adalah firman yang pernah dijumpai, yang datang kepada Bapak leluhur dan para nabi. Ayo kita lihat ayatnya. Nanti enggak cukup, lanjutkan minggu depan ya. Enggak tahu nanti judulnya mungkin bagian 1, minggu depan bagian 2, terus bagian sampai entek, mbuh. Karena saya tadi menjelaskan bibliologi supaya Anda mantap, enggak apa-apa. Itu kalau orang enggak percaya ilham-ilhaman, ayo pakai rasio, misalnya pakai akademik, itu penafsiran. Ayo bayangkan, nafsir orang yang hidup sejaman, hidup bersama, tinggal bersama Yesus dengan, maaf ya, orang yang ilmu tafsir ya, tafsir dengan orang yang ratusan tahun setelah itu menafsirkan, yang enggak lihat sendiri. Maaf ya, saya enggak ngomong. Lah kecuali kalau saya percaya gitu, kalau ada hikmat roh Allah, wahyu Allah, seperti Musa. Apakah Musa lihat waktu Tuhan menciptakan langit bumi? Tapi kenapa Musa bisa nulis kejadian itu Musa? Kenapa bisa? Beresit bara Elohim, pada mulanya alam. Kenapa Musa bisa nulis? Karena wahyu, ditunjuk, penglihatan segala macam. Kalau ilmu tafsirnya seperti itu, oke, enggak apa-apa, kita percaya. Tapi apakah berani klaim seperti itu? Atau ilmu tafsir karena menafsirkan pakai hakikat kaidah-kaidah penafsiran. Saya harus cepat ngomong ini. Ibu saya ngomong, kok khotbah kok cepat, yang berwaktu aku. Aduh, ini aja dulu. Jadi Tuhan Yesus itu adalah yang dijumpai, firman yang dijumpai Bapak Luhur dan ini aja terakhir panjang nanti. 5658. 1 2 3. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, itu masih 30-an ya, sama juga itu. Dan aku telah melihat Abraham. Dan engkau telah melihat Abraham, umurmu belum genep 50. Lu Abraham itu udah ribuan tahun. Itu 2000 tahun sebelum Yesus. Kok kamu sudah melihat? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah, ini bahasa aslinya aja keren ini, jadi ini dijadikan, dilahirkan. Jadi ini bukan cuma lahir ya, sebelum dirancangkan. Saudara, sesuatu itu jadi kan belum tentu waktu kelihatan. Dalam pikiran ini sudah ada rancangan ini. Itu sebelum itu aja Yesus sudah ada loh. Ya apa? Sebagai apa? Nah, itu nanti kan pelajarannya situ. Tapi saya mau tunjukkan gini, Abraham bapakmu ayat 56, bersukacita bahwa ia akan melihat. Jadi akan melihat, berarti belum ya. Dan ia telah, lah ini apa? Bahasa Alkitab itu gitu. Dulu, sekarang, jadi dulu, sekarang,
yang akan datang. Akulah Alfa dan Omega, yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang. Itu lengkap, kekal itu begitu. Ini loh, Abraham ini akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya. Loh ya apa saudara? Dan ia bersuka cita. Waktu ngomong itu Abraham itu sudah mati loh saudara. Ya apa saudara? Inilah jangkauan ya kairosnya Tuhan itu seperti ini. Abraham akan melihat hariku. Harinya Tuhan Yesus akan datang. Jadi mungkin dalam vision, penglihatan akan melihat Yesus akan datang. Tetapi dikatakan dan ia telah, kapan? Telah itu sudah atau belum? Abraham telah melihat Yesus dan bersuka cita. Kapan itu? Oh ya tahu. Kejadian 12 itu. Coba, ini mulainya Abraham ketemu Tuhan kan ini. Abraham 12. Kejadian 12. Nanti 12, 15 itu, bahkan 17 itu nampakkan diri. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah segala macam. Ini pertama kali Tuhan datang pada Abraham berupa firman. Bahkan ayat 17, ayo tuh, coba wisikai cepat. 17 ayat 1. Loh kok piro kan? 17 itu 12. Ketika Abraham umur 99 tahun, luar biasa 99 tahun. Maka Yahweh menampakkan diri pada Abraham dan berfirman kepadanya. Bentar. Yang menampakkan diri dalam wujud manusia itu Kejadian berapa itu? 19 ya? 19, tadi 17 ya, 19. 19 Sodom Gomoranya, 18. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ini ayatnya istri saya nih, pacaran sama saya. Abraham dulu ketemu Tuhan Yesus. Pertama saya kaget, kapan Yesus belum? Tapi ayat berdasarkan ayat ini. Ayat 2, dia sudah menguasai eksistensi Yesus. Luar biasa loh ya, padahal baru dibaptis waktu itu. Herman saya. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ini Tuhan menampakkan diri seperti ini. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari di pintu, menyongsong mereka, sujud sampai ke tanah. Salah satunya adalah Tuhan sendiri, teofaninya Tuhan, yang 2 malaikat, panjang sini. Dan memberitakan, tahu enggak, ketemu ini ngomong apa? Tuhan ngomong akan, Ishak akan lahir. Sarah tertawa, itu kan. Nah ini, ya memang saya menghubungkan, jadi Abraham itu akan melihat hari-harinya Kristus. Ya, nanti itu anak Abraham, itu Tuhan berjanji dari keturunanmu. Ya, akan lahir raja-raja. Akan lahir bangsa-bangsa yang besar. Keturunanmu 1, itu single. Yang dimaksud Kristus, sudah saya kasihkan ayatnya ya. Itu kan Tuhan Yesus yang dilihat sebelum. Nah, ini nanti Mas juga bingung lagi. Yang ngomong Yesus, yang dilihat juga Yesus. Ayo kan bingung toh. Inilah wahyu kepada Yesus, wahyu Yesus Kristus yang diterima oleh Yesus Kristus. Ya bingung. Ya kayak gitu. Roh Kristus yang berbicara kepada para nabi akan penderitaan Kristus. Ini firman itu ngomong, Kristus sebagai firman ngomong nanti akan ada Kristus. Firman yang jadi manusia gitu. Abraham akan melihat, belum, tapi telah melihatnya. Dan dia bersuka cita. Kan dia belum punya anak, baca sendiri ini bagus ini. Sampai umur 99 tahun, udah dijanjiin belum, kalau dihitung 25 tahun janjinya tentang keturunan itu. Selawi tahun, suwi ini minta ampun. Anda nunggu anak berapa? Mbak Asih perinduannya kan, udah berapa tahun Mbak Dino. Ini selawi tahun minta ini. Pak ketuaan Pak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, ini bukan selawi tahunnya ya, maksudnya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Percaya aja. Ini kabar gembira. Makanya belajar iman itu percayalah. Kalau kamu berdoa percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan. Cara Alkitab telah menerima akan diberi. Markus berapa? 11 ayat berapa itu? Kalau kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah itu sudah atau belum? Sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Bayangkan, nanti telah. Loh ini Abraham bapak orang percaya.
telah melihatnya, padahal belum, tapi dia akan melihatnya, percaya. Dan akhirnya kan lahir Isa, Yakub, jadi bangsa yang besar, sampai Yesus Kristus sendiri. Anak Daud, anak Abraham. Iso enggak jelas nong ini Matius 1, mau keriting tangannya ya, ngetik. Tak apa-apa lah ya, sekali belajar. Oke, sampai di, jadi saudaraku inilah masih panjang, tapi saya berhenti sampai di sini aja karena waktu ya. Jadi tadi 56 sampai 58 ya, Yohanes tadi pasal 8. Ya, disitulah Tuhan Yesus itu adalah firman yang ditemui oleh Bapak leluhur. Kalau enggak percaya, satu lagi. Yohanes 5 ayat 46. Para nabi dan Bapak leluhur. Jadi Abraham itu melihat hariku dan telah melihatnya. Kamu itu sopo? Umurmu belum 50 tahun. Karena waktu Yesus ngomong praeksistensinya sebagai firman yang datang kepada Abraham. Yohanes 5 ayat 46. 1, 2, 3. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada ku. Ini siapa? Tuhan Ye. Kenapa? Sebab ia ini siapa? Musa. Telah apa? Nulis tentang apa? Aku. Sudah tahu enggak Musa nulis apa? Tuhan bicara terus Tuhan ngomong, tuliskanlah apa yang sudah kusampaikan ini. Suruh nulis, itu ada perintah. Makanya kenapa hukum itu ditulis, hukum Taurat apa. Jadi Musa ini yang ditemuin siapa? Musa ini nulis tentang siapa? Padahal waktu itu Tuhan yang ngomong kepada Musa, tuliskan ini loh, aku ini tuliskan Musa, apa yang kukatakan ini. Nangkep enggak maksud saya? Jadi Musa ini menulis tentang aku ini yang dimaksud Tuhan Yesus. Yang ditulis Musa itu apa sih? Apakah Yesus? Lu kan para rasul. Firman. Mudeng enggak? Sudah. Musa telah menulis tentang aku ini Tuhan Yesus. Pada kenyataannya Musa nulis Yesus enggak? Pada harafiahnya kan enggak. Yang ditulis Musa itu apa? Firman, hukum-hukum, perintah-perintah. Lu ini siapa yang ditulis? Yesus. Yesaya satu lagi, sampai sini. Yohanes 12:41. Yohanes 12 ayat 41. Nanti kita berdoa, tim musik satu orang aja kok. Kalau acara khusus saja lengkap ya. Yohanes 12:41. 1, 2, 3. Hal ini dikatakan oleh Yesaya. Karena apa? Yesaya ini ia telah apa? Melihat kemuliaannya, ini bicara Yesus. Dan ia telah berkata-kata tentang dia. Nanti lebih banyak lagi, ini masih sedikit ini. Jadi firman itu ya Kristus. Isinya Alkitab itu ya Kristus. Kalau gini, isinya Alkitab itu firman. Dan ternyata firman itu, logos itu kalau diteliti semua, disimpulkan semua, itu isinya ya Kristus. Yesaya melihat kemuliaannya, dapat penglihatan. Dan menulis tentang dia. Itu isinya kan Kristus semua. Seorang perawan nanti akan lahir. Seorang perawan muda, Parthenos yang Septuaginta. Yang beri nama Immanuel, Mas Yukan seneng itu. Kemarin itu kan. Itu firman kan, itu Yesus kan. Itu nulis tentang aku. Yesaya melihat aku. Yesaya berkata-kata tentang aku, kata Yesus. Itulah. Kenapa kita percaya Yesus? Yesus itu firman, firmannya Allah. Dan nanti kita akan belajar firman Allah itu ya Allah. Seperti anak Allah itu ya Allah. Nanti itu ada pelajaran, jadi sayang waktu tidak cukup ya. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyi satu lagu Yesus. Apa itu? Kau Allahku, kau Tuhanku, kau firman Allah yang turun ke dunia. Itu sudah lupa terjem. Apa? Teksnya sudah diganti belum ya? Yang ku sembah. Ayo bangkit berdiri, langsung kita berdoa aja. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab kau, naikkan satu nada, lagu yang ku sembah hanya Yesus, haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja
yang ku sanjung hanya Yesus. Kenapa? Sebab Kau Allahku. Sekali lagi ya, ref. Yesus, Yesus, Kau Allahku. Kau Allah, Yesus, Kau Tuhanku. Yesus, Engkau Tuhanku. Engkau firman-Nya, Kau firman Allah yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu, kan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari, Anda sudah belajar tentang Yesus, mendengar tentang Yesus, mari sembah Dia. Yang ku sembah hanya Yesus. Karena tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah, sampai kepada Bapa, kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Sang firman itu yang ku sanjung, hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Sama-sama sembah Dia, haleluya. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Tuhanku. Engkau firman-Nya. Yesus, Engkau firman yang turun ke dunia, Oh, Yesus, ku sembah. Dan Yesus berjanji, aku akan mengutus Roh Kudus datang kepadamu untuk mengurapi engkau, untuk menyertai engkau. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Oh Yesus, ku sembah. Kau Allahku, amin. Kau Allahku. Nyatakan, deklarasikan, ungkapkan imanmu. Engkau tuh tidak salah. Kau percaya kepada Yesus, karena Dia firman Allah. Kau firman Allah yang turun ke dunia tuh, jadi manusia, datang untuk menyelamatkan kita, berbicara kepada kita, untuk membawa kita datang kepada Allah yang tak terhampiri itu, untuk kita dapat memiliki persekutuan dengan Allah di dalam namanya. Kan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Sekali lagi saudaraku, sambil kita angkat tangan kita. Yesus, Kau Allahku, Kau Tuhanku. Engkau firman-Nya, Engkau firman-Nya yang turun ke dunia, Kami mau sembah Kau Tuhan Yesus. Yesus, ku sembah. Curahkan Roh-Mu ya Roh Kudus, Roh-Mu yang suci itu, untuk menyertai, membimbing, memberi hikmat kepada kami. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, ku sembah,
curahkan Roh Kudus-Mu. Curahkan Roh-Ku. Mari yang haus, yang lapar, biar dipuaskan oleh Tuhan melalui Roh-Nya. Aku penuhi kami dengan Roh-Mu. Masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Sekali lagi, kini aku menyembah-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Tuhanku. Haleluya. Kita belajar hari ini, Yesus Kristus sebelum datang ke dunia turun menjadi manusia. Dia adalah firman Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman Allah adalah Allah, saudaraku. Yesus Allah kita. Karena sebelum turun ke dunia, Dia adalah firman-Nya. Dia yang datang menjumpai para bapak leluhur. Dia yang datang menjumpai para nabi itu berbicara kepada manusia. Dan sekarang Ia datang sendiri berbicara kepada kita. Haleluya, haleluya. Jesus sebagai firman datang dalam hidup kita. Berbicara kepada kita. Lalu Kristus sebagai anak Allah yang menyatakan dirinya. Makanya saya mendorong jemaat rajin baca Alkitab. Temukan Yesus. Apa yang Yesus ajarkan. Apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya. Apa yang Yesus kerjakan. Kau melihat, barang siapa melihat aku, kata Yesus, dia telah melihat Bapa. Kalau kau mau tahu Allah itu seperti apa. Allah yang transenden, yang tak terjangkau, tak terhampiri, tak terukur, tak terselami, tak terlihat itu seperti apa. Lihat Yesus. Dengarkan Yesus. Pelajari tentang Yesus. Anda akan mengenal Allah dengan benar. Belajar terus, kenali terus, dan miliki persekutuan. Karena firman itu roh dan hidup. Kehidupan di dalam nyata. Saya terus mendorong jemaat di tempat ini, saudara-saudara yang mengikuti khotbah-khotbah ini, terus untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dan kau akan sampai memiliki persekutuan kepada Allah Bapa di sorga. Suatu anugerah yang besar. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur buat ibadah hari ini. Belajar semakin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Bahkan bukan cuma mengenal, tapi memiliki persekutuan. Memiliki hubungan. Relationship. Hubungan yang nyata. Allah kami hidup, Allah kami nyata. Bukan teori, bukan abstrak. Bukan hanya dari perkataan para nabi saja, dari perkataan orang, perkataan manusia. Kami dengar firman itu. Dan kami percaya dan firman itu hidup di dalam hati kami. Biar anak-anak-Mu memiliki persekutuan dengan firman itu. Firman Allah yang hidup itu. Hidup di dalam mereka. Kami akan terus belajar. Sampai kami semakin hari semakin bertumbuh. Sampai mengenal dengan benar Yesus Kristus. Anak Allah yang memanifestasikan, yang menyatakan Allah itu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan hikmat selalu turun atas umat-Mu. Tempat ini yang beribadah secara online dan memberkati semua. Saya mengucap syukur. Boleh mengenal Allah di sorga. Kami boleh manggilnya Bapa melalui Yesus Kristus
yang turun menyatakan Bapa itu kepada kami. Sehingga kami tidak lagi berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk membawa firman itu turun. Siapakah yang akan turun ke dunia orang mati membawa firman itu naik. Tetapi firman itu jadi dekat. Karena Kristus telah datang menyatakan kebenaran Allah kepada kami. Sehingga kami melihat kemuliaannya, mengalami kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saudaraku yang terkasih, kau pulanglah. Kita mengakhiri ibadah kita, kau pulang penuh damai sejahtera. Kau pulang penuh dengan hikmat Allah, firman Allah, dipenuhi dengan rohnya, dengan kasihnya. Tuhan mengasihimu, Tuhan menyertaimu. Bersamamu, Immanuel. Dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya Dia menyertai kita. Dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, yang Esa, Allah yang Esa, yang mengasihi kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.